Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami Bahasa Arab dengan Al-Fakir di seri pembahasan Kitab Ajurumiyah. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bagian-bagian dari i'rab itu ada empat, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazam. Nah, ini di bawah ada sedikit catatan dari pembahasan sebelumnya bahwa i'rab adalah perubahan tanda atau harokat atau baris dari huruf akhir suatu kata karena perbedaan amil-amil yang mendahulunya atau posisi kata itu dalam kalimat ya. Jadi sekarang kita lihat bagian-bagian dari i'rab ya. Yang pertama adalah rofa. Nah, rofa adalah suatu keadaan di mana harokat akhir dari suatu kata adalah domah, marfu, disebutnya marfu. Jadi, kata akhir dari suatu kata itu berbaris domah, ya, maka disebut dia itu rofa. Nah, misalnya Allahu Akbar. Allahu itu rofa. Tanda-tanda rofanya adalah dia berbaris domah, ya kan? Yang kedua adalah nasab. Nasab adalah suatu keadaan di mana harokat akhir dari suatu kata berbaris fathah atau mansub. Seperti innallaha wa malaikatahu. Jadi innallahanya adalah fathah, allaha. Kalau yang tadi kan dia rofa itu Allahu Akbar, Allahu. Nah ini dia nasab innallaha, allaha. Selanjutnya adalah khafat. Khafat adalah suatu keadaan di mana huruf akhir dari suatu kata ya dia berharokat kasroh ya, huruf akhirnya nih berharokat kasroh atau mahfud atau majrur ya. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi, Allahi. Nah dia itu kan berbaris kasroh. Nah itu disebutnya dia itu i'rabnya khafat ya. Terus yang terakhir adalah jazam, suatu keadaan di mana huruf akhir dari suatu kata itu berbaris berharokat sukun atau majzum. Nah, contohnya misalnya lam yalid walam yulad. Nah, kata-kata yalidnya itu kan sukun dia itu. Yuladnya juga sukun, maka dia disebutnya jazam atau majzum. Dia berbaris sukun. Nah, ingat sekali lagi bahwa i'rab adalah perubahan tanda atau harokat atau baris dari huruf akhir suatu kata. Jadi huruf akhir suatu kata kalau ilmu ilmu nahu itu apa namanya? Fokusnya perubahan huruf akhir suatu kata itu tandanya apa? Bentuk i'rabnya apa? Apakah dia rofa? Nah, rofa itu ditandai dengan adanya domah, nasab ditandai dengan harokat fathah, khofat ditandai dengan harokat kasroh, jazam ditandai dengan sukun. Pada tanda-tanda ini ada pada huruf akhir dari suatu kata. Nah, ini jadi aturan dari i'rab nih, ya. Rumus dasarnya dari i'rab adalah rofa, dia tandanya domah, nasab fathah, khofat itu kasroh, jazam sukun. Ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa tanda-tandanya itu tanda-tanda dari i'rab itu ada rofa, nasab, khafat, jazam ya. Rofa adalah doma, nasab adalah fathah, khafat adalah jazam, khafat adalah kasroh, jazam adalah sukun. Nah, ini ada potongan surah dari Qul huwallahu ahad nih, Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Kita lihat nih, kulnya itu dia jazam disebutnya, sukun harokat akhirnya. Allahu, nah ini domah ya, berarti dia rofa. Ahad, ini juga rofa. Allahus somad, nah Allahunya juga rofa. Ciri-ciri rofanya, tanda-tanda rofanya adalah Allahnya berbaris berharokat domah. As-somadu itu juga sama, dia itu rofa. Nah, terus
Lam yalid walam yulat. Yalid sama yulatnya ini jazam, majzum. Ciri-cirinya adalah sukun. Nah, terus apa? Lam yakun. Nah, yakunnya juga sama. Dia itu jazam atau sukun. Ya. Lam yakun lahu kufuan ahad. Ahadnya juga sama. Dia rofa atau doma. Nah, pertanyaannya adalah kapan suatu kata itu dia i'rabnya rofa, nasab, khafat, atau jazam. Nah, ini sebenarnya akan dibahas pada pelajaran-pelajarannya berikutnya. Nah, tapi oke, sekilas misalnya kul. Kul itu adalah kata perintah. Kata perintah dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr. Nah, fi'il amr itu i'rabnya selalu jazam. Tandanya adalah sukun. Kul, katakanlah. Nah, dia adalah jazam. Tandanya adalah sukun. Nah, Allahus Somad misalnya. Nah, di sini Allah ini boleh dibilang posisinya sebagai mubtada atau subjek. Nah, semua mubtada atau subjek pasti eh, dihukumkan sebagai rofa. Tanda-tanda rofanya adalah dhamma. As-somadu. Nah, as-somad ini apa namanya? eh, diposisikan sebagai khobar. Nah, khobar itu harus rofa. Nah, tanda-tanda rofa adalah dhamma. Nah, itu sedikit contohnya. Nanti akan kita bahas nanti di vlog-vlog berikutnya. Jadi, kapan dia rofa, kapan dia nasab, kapan dia khafat, kapan dia jazab, itu tergantung dari posisi dia atau fungsi dia dalam kalimat. Nah, nanti akan kita bahas di vlog berikutnya. Nah, ini kita lihat lagi contoh nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, nasru ini i'rabnya adalah rofa. Tanda-tandanya adalah dhamma. Begitu juga dengan wal fath. Wal fath ini i'rabnya adalah rofa. Tanda-tandanya dhamma. Nah, wa ra'aitan nasa ya. Dan kamu melihat manusia. Nah, an-nasa ini posisinya fungsinya sebagai objek atau dalam ilmu nahwu disebut maf'ulun bih. Nah, objek atau maf'ulun bih ini i'rabnya adalah mansub atau nasab. Tanda-tanda nasabnya adalah fathah. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai kapan dia harus rofa, kapan dia harus nasab, kapan dia harus khafat, kapan dia harus jazam, ya. Nah, coba kita lihat contoh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih. Nah, fasabbih ini adalah fi'il amar. Fi'il amar itu i'rabnya adalah jazam, yaitu dia berbaris sukun. Nah, sekiranya demikian dulu pembahasan mengenai bagian-bagian dari i'rab yang ada 4 yaitu rafa, nasab, khafad, jazam. Nah, ini vlog ini harus benar-benar diingat ya nanti karena ini akan menjadi dasar untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.